Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 8 Agustus ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran melewati Laut Merah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ulangan 3 ayat 22. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Keluaran, dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 326 sampai 337. Tuhan ada untuk Israel, meskipun iman mereka kecil. Tuhan ingin mengajar dan membimbing mereka tentang cara berpikir dan berperilaku sebagai umat pilihannya. Tuhan memimpin mereka dengan sabar dan mengarahkan mereka ke suatu tempat di mana mereka tidak akan menghadapi banyak tantangan. Ellen G. White menjelaskan di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 327 dan 328 dikatakan, umat Israel, mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit saja tentang Allah. Demikian pula iman mereka kepada Allah, dan mereka merasa gentar dan kecewa. Mereka tidak bersenjata dan tidak biasa berperang. Semangat mereka benar-benar tertekan oleh perbudakan yang lama itu, dan juga mereka dibebani oleh kaum wanita, anak-anak, dan kawanan kambing domba. Dalam memimpin mereka melalui jalan yang menuju ke Laut Merah, Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berbelas kasihan serta adil. Berbicara tentang nyanyian Musa, The Andrews Bible Commentary mengatakan, kepastian dari tindakan penebusan Allah dalam sejarah ini meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan. Bait terakhir nyanyian berfokus pada musuh-musuh di masa depan yang akan dihadapi dalam penaklukan Kanaan. Karena tangan Allah yang kuat, musuh akan diam seperti batu. Ayat 16. Ketika kita menghadapi kemustahilan tertentu, ketika kita merasa terpojok dan tidak tahu ke arah mana harus berpaling, kita dapat menemukan kepastian di dalam nyanyian Musa, karena nyanyian ini mengenang sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat Allah. Andrews Bible Commentary, Exodus, halaman 214. Berikut hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, mengapa kita begitu sering menemukan diri kita berada di posisi orang Ibrani setelah pembebasan mereka yang luar biasa dari Mesir, tetapi sebelum tantangan Laut Merah? Artinya, di hadapan begitu banyak bukti kebaikan Allah kepada kita dan kuasa-Nya, diskusikan bahwa kita masih begitu mudah untuk menunjukkan dan bahkan mengekspresikan kurangnya iman. Yang kedua, bahkan setelah semua yang telah terjadi, termasuk kehilangan anak-anak sulung, mengapa Firaun masih mengejar Israel? Diskusikan tentang betapa berbahayanya bagi kita untuk mengeraskan hati karena dosa atau karena berbuat dosa. Yang ketiga, meskipun kita semua terkadang menghadapi cobaan yang mengerikan, banyak dari kita yang pernah dan masih mengalami hari-hari yang sangat baik, saat-saat yang sangat menyenangkan, ketika tidak ada hal buruk yang terjadi pada kita atau orang-orang yang kita cintai. Diskusikan bahwa kita harus melihat saat-saat seperti ini sebagai bukti kasih karunia dan perlindungan Tuhan, karena bagaimanapun juga kita memahami bahwa kita hidup di wilayah musuh. Artinya,
Kita harus selalu ingat untuk memuji Tuhan di saat-saat yang baik, karena kita tidak pernah tahu bencana apa yang telah dihindarkan dari kita oleh Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 24. Tuhan memberkati kita semua.